Ia malah meminta Takuma untuk memfoto Mutsumi dalam keadaan tanpa busana. Halo teman-teman yang saya cintai tapi nggak mencintai saya, jumpa lagi dengan saya El di Curhatan El. Teman-teman, masih dengan tema perjodohan. Alur cerita kali ini bercerita tentang seseorang yang dijodohkan dengan orang yang tentunya mereka tidak kenal. Jadi langsung saja ke alur ceritanya. Yakumo, Mutsumi, Natsuki, dan para gadis-gadis ini tidak pernah berdekatan dengan lawan jenis. Bahkan mereka tidak pernah berpikiran untuk saling mengenal dengan lawan jenis. Namun tiba-tiba Natsumi, Mutsumi, dan saudara perempuan yang lain dijodohkan dengan cowok beruntung ini yang bernama Takuma. Takuma dijodohkan oleh 9 kakak beradik ini. Kakak paling besar bernama Futaba. Futaba itu memang adalah seorang kakak yang memperhatikan adik-adiknya. Semua ia lakukan untuk kebahagiaan adik-adiknya. Namun cerita ini adalah cerita tentang Yakumo. Sejak pertama dijodohkan kepada Takuma, ia masih kecil. Tentunya hubungan Takuma dengan kakak-kakak yang lain sudah sampai tahap yang sangat dekat, bahkan sudah menggenggam. Namun tinggallah si kecil Yakumo. Saat ia sedang santai dalam kotatsu, tiba-tiba Takuma mengajaknya jalan-jalan untuk lebih mengenal satu sama lain. Natsuki dan Mutsumi sempat cemburu, tetapi mereka berusaha untuk ikhlas. Kakak tertua Futaba pun mulai menyiapkan makan malam untuk para adik-adiknya untuk mengurangi suasana yang kurang menyenangkan. Setelah makan, kakak Futaba bahkan meminta Takuma untuk bermain dokter-dokteran dan mulai menyentuh bagian-bagian dari dirinya dan para adik-adiknya secara bergantian biar adil dan semuanya dapat. Dimulai dari Futaba. Takuma pun berusaha sebaik-baiknya untuk menyenangkan Futaba. Futaba langsung melepas armornya. Takuma kaget sekali melihat balon milik Futaba yang sangat bulat dan kenyal. Ia sampai salah meletakkan stetoskop dokternya di tengah-tengah balon milik Futaba. Berikutnya adalah Misa. Ia sebetulnya tak mau untuk terbuka. Namun saat mau pergi, Takuma menarik penutupnya dan terbukalah. Dalam keadaan tanpa busana, Takuma akhirnya meminyaki Misa. Takuma berkata, "Aku tahu kamu berasa gatal di sini." Dari semuanya, Itsuyo sebetulnya yang paling bersemangat. Namun, sayangnya Takuma hanya menyuruhnya untuk buang air kecil di pojokan aja. Tentunya ia sangat kecewa. Berikutnya adalah Mutsumi. Walau Takuma hanya memeriksa giginya, tetapi ia sudah kepanasan begini. Berikutnya adalah Yakumo. Yakumo pun akhirnya membuka armornya dengan sukarela. Namun akhirnya malah dialah yang memeriksa Takuma, karena ternyata dia sangat pandai untuk menyenangkan Takuma. Kururi, si adik kecil ini, ia hanya menganggap Takuma sebetulnya sebagai kakak. Dan Kururi akhirnya hanya mengajak Takuma untuk bermain-main dengan penemuannya. Kururi memiliki ide-ide cemerlang untuk menciptakan alat-alat yang menarik. Namun, Takuma tidak sengaja terluka karena penemuan dari Kururi. Namun, para kakak beradik ini tentunya segera menjaganya, sehingga ia kembali pulih. Karena kejadian kemarin, Itsuyo berasa ia kurang diinginkan. Ia bahkan meminta saran kepada Misa, kakaknya. "Misa, aku percaya kok ini sangat berpengalaman, ajari aku." Ia ingin sekali menyenangkan hati Takuma seperti yang lainnya. Takuma memang paling tidak peduli padanya. Mungkin karena ia sebetulnya terlalu bersemangat dan ingin sekali langsung buru-buru mengejar Takuma. Misa pun memberi contoh bagaimana cara menyenangkan Takuma. Walau yang terlihat adalah Misa hanya memberikan balonnya di muka Takuma. Karena Misa sebetulnya memang tidak pernah dekat dengan lawan jenis sebelumnya. Keesokan harinya, Natsuki memberikan rujak lambenya untuk Takuma. Mutsumi dan Itsuyo menjadi cemburu. Seharusnya dengan kami juga sebanyak itu. Namun hari ini adalah saatnya Yakumo dan Takuma untuk belajar mengenal satu sama lain. Namun sayangnya, ini pun juga tidak berhasil. Ia malah menyalahkan ayahnya. Kenapa menjodohkannya dengan laki-laki ini? Setelah Yakumo, kini giliran Mutsumi.
Mutsumi sebetulnya adalah seorang bintang iklan, fansnya betul-betul banyak. Setelah ia bekerja sebagai bintang iklan, ia pun lanjut dengan Takuma untuk mengenal satu sama lain. Kali ini Yakumo pun malah membantu Mutsumi untuk lebih mengenal Takuma. Begitu juga sebaliknya. Ia malah meminta Takuma untuk memfoto Mutsumi dalam keadaan tanpa busana. Udah mengenal satu sama lainnya. Kelamaan. Sekarang waktunya menghabisi Akuma. Yakumo dan Mutsumi sedang kesulitan. Takuma harus membantu. Ia harus menggunakan kemampuan Gingernya untuk menyembuhkan mereka. Alah, ngomong-ngomong soal Akuma, yang kamu tahu itu belum semua. Ternyata ada Akuma yang lebih hebat daripada Akuma yang ini yang sedang datang dan merencanakan rencana yang lebih besar lagi. Namun, kembali lagi ke mengenal satu sama lain. Kali ini Ichika yang sudah lari dari rumah karena tidak mau dijodohkan. Ia akhirnya kembali dan akhirnya bertemu dengan Takuma yang seharusnya memang sudah dijodohkan dari kapan-kapan. Tapi ternyata ini hari pertama ia bertemu dengan Takuma. Tentu saja Futaba sebagai kakak pertama sangat-sangat senang. Ichika, akhirnya kau pulang juga dan bergabung dengan para adik-adiknya. Ichika pun bertanya, adik-adikku, apa kalian sudah membuat kemajuan dengan Takuma ini? Dan ternyata adik-adiknya memang tidak membuat kemajuan apa-apa. Ichika pun sebetulnya tidak punya pengalaman dengan lawan jenis. Namun Futaba akhirnya meminta Ichika dan Takuma untuk langsung saja ya dilihat. Tentu saja Futaba sempat khawatir, namun dia meminta Natsuki dan Yakumo untuk menemani Takuma dan Ichika di kamar mandi. Kalian jangan pikir macam-macam dulu ya, tapi untuk melihat apa yang mereka lakukan di kamar mandi, silakan untuk klik tombol joinnya atau gabung sekarang juga, karena El akan menyajikan pemandangan-pemandangan indah untuk kalian yang sudah bergabung. Oke teman-teman, menurut kalian apa yang akan terjadi di kamar mandi ya antara Ichika dan Takuma dan Natsuki dan Yakumo? Teman-teman share di kolom komentar ya. Teman-teman, untuk kali ini sekian alur cerita dari El kali ini. Perjodohan mungkin memang menjadi sesuatu hal yang tidak menyenangkan, tapi teman-teman, untuk kalian yang pernah punya pengalaman dijodohkan atau mungkin saat ini sedang dijodohkan, positif aja. Mungkin jodoh kalian itu memang adalah orang yang telah dijodohkan pada kalian. Oke teman-teman, apabila teman-teman menyukai alur cerita dari El kali ini, jangan lupa untuk menekan tombol like-nya ya. Dan apabila ini adalah pertama kali teman-teman mampir ke channel El, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya, karena dukungan teman-teman sangat kami butuhkan. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah mendukung dan setia kepada kami hingga sampai pada saat ini. El selalu mendoakan agar kalian semua sehat selalu dan bahagia. See you.